Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajaran, para gubernur, kepala SKK Migas beserta jajaran, hadirin serta undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara Forum Kapasitas Nasional kedua tahun 2022 yang penting ini. Sedianya Bapak Presiden akan hadir pada acara ini, tapi meminta saya untuk mewakili beliau karena Bapak Presiden harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain. Hadirin sekalian, sudah sejak lama migas memainkan peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran migas tidak hanya sebagai sumber energi, bahan baku industri ataupun sumber penerimaan negara. Migas juga menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional yang menciptakan multiplier effect bagi lingkungan sekitar serta sektor usaha lainnya. Berdasarkan laporan pengadaan tahun 2020 hingga Maret 2022, industri migas telah berkontribusi sebesar 143,6 triliun terhadap bidang usaha industri lainnya, seperti kontribusi pada industri penunjang migas, sektor ketenagakerjaan, usaha menengah dan usaha kecil, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan lain sebagainya. Kontribusi industri migas terhadap industri lainnya akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas nasional. Karena untuk meningkatkan kapasitas nasional di sektor migas dan sektor lainnya, pemanfaatan komponen dalam negeri pada industri migas harus semakin dioptimalkan. Saya menyampaikan apresiasi atas kontribusi industri hulu migas bagi penerimaan negara yang hingga bulan Juli 2022 tercatat telah mencapai 9,7 miliar US dollar atau sekitar 97% dari target APBN 2022. Dari sisi neraca perdagangan pada Januari-Juni 2022 secara keseluruhan tercatat surplus mencapai 24,8 miliar dolar AS atau naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan capaian semester pertama 2021 sebesar 11,8 miliar US dollar. Meskipun perlu dicatat bahwa surplus tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan non-migas, sedangkan neraca perdagangan migas masih tercatat defisit, khususnya pada Mei hingga Juni 2022 akibat kenaikan impor migas yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan ekspor migas. Kita memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengembalikan kemandirian sektor energi di Indonesia. Peningkatan produksi migas harus terus diupayakan bersama agar kontribusi migas
terhadap perekonomian nasional tetap terjaga, tentunya dengan mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Terlebih saat ini kita menghadapi kondisi pasokan energi dunia yang tidak normal, krisis iklim, perang maupun ancaman stagflasi yang dikhawatirkan menghambat upaya pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu saya sangat mendukung upaya Kementerian SDM dan SKK Migas untuk mewujudkan target lifting minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 juta standar kaki kubik pada tahun 2030. Tentunya target ini merupakan suatu ikhtiar mulia untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri sekaligus mengurangi current account deficit pada sektor migas. Di samping itu realisasi investasi sektor hulu migas tahun ini memang belum optimal. Berdasarkan data SKK Migas hingga semester 1 2022, realisasi investasi sektor hulu migas baru mencapai 4,8 miliar US dollar atau 36% dari target investasi tahun ini sebesar 13,2 miliar US dollar. Untuk mendorong peningkatan investasi hulu migas, saya minta agar Menteri SDM dan juga Menteri Investasi merumuskan langkah-langkah yang dapat memberikan daya tarik fiskal bagi investor. Harga minyak dunia sudah menyentuh 117 US dollar per barrel dan harga gas 90 US dollar per MMBTU. Sehingga saat ini merupakan momentum terbaik untuk menarik investasi di hulu migas apabila ada perizinan yang menghambat agar dipangkas. Peningkatan investasi dan kegiatan hulu migas memiliki peran penting agar aktivitas perekonomian di sektor migas dan berbagai sektor lainnya dapat kembali berjalan dengan normal. Selain itu, saya juga meminta semua pihak untuk bersinergi dalam peningkatan produksi dalam negeri melalui berbagai dukungan seperti pendanaan, peningkatan kapasitas teknologi dan kualitas tenaga kerja, percepatan proses sertifikasi maupun berbagai aturan yang mendukung peningkatan produksi dalam negeri. Beberapa program yang sudah dijalankan dalam industri hulu migas termasuk business matchmaking antara penyedia barang dan jasa, KKKS dan UMKM agar terus dilakukan untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemanfaatan produk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Menutup sambutan ini, saya minta seluruh pemangku kepentingan sektor migas dan industri pendukungnya untuk terus berpartisipasi aktif. Saya berharap upaya kita untuk terus meningkatkan kapasitas nasional melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peran industri, maupun pemanfaatan produk dalam negeri pada akhirnya akan memperkuat peran Indonesia pada industri hulu migas sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional maupun global. Saya ucapkan selamat atas pelaksanaan Forum Kapasitas Nasional 2 tahun 2022. Semoga forum ini menghasilkan keputusan dan komitmen terbaik bagi meningkatkan kapasitas nasional usaha hulu migas, termasuk dalam rangka mencapai lifting 1 juta barrel minyak per hari dan 12 BSCFD gas dengan pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri TKDN yang
maksimal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Kapasitas Nasional kedua tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Dengan ini, Forum Kapasitas Nasional Kegiatan Usaha Hulu Migas tahun 2022 telah resmi dibuka. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekalian.